Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya di dalam kehadirat Tuhan. Kita percaya ada keindahan, ada kemenangan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita angkat syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari kita angkat syukur kita. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, Saat ini, saat ini. urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Saat ini. Yesus, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Lebih lagi kita sembah Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Engkau Tuhan. saat aku menyembah Kau Tuhan, saat ku menyembah, saat aku menyembah Kau saat ku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. hadirat-Mu Yesus yang menguatkan. kami sembah. Mari bawa korban syukur bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, bawa hatimu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur, tinggikan nama-Nya. Pujilah Tuhan, Jaya layak disembah. Yesus, haleluya. Terima kasih. Kau yang layak Tuhan, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaib Tuhan. Terima Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Amin. Curahkan Tuhan kuasa-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, kami butuh Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan,
Kami percaya Kau curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami perkatakan amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, terjadi Tuhan. Mujizat Tuhan. Amin Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Boleh sama-sama kita angkat pujian kita katakan haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terjadi dalam hidup kami Tuhan, terjadi dalam kota kami, terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Boleh sekali lagi katakan curahkanlah. Kami percaya Tuhan, kami diubahkan dengan pengurapan-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami. Dulu sekarang Engkau tetap sama. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana setiap kita harus menentukan pilihan. Dan seandainya kita tidak menentukan pilihan, maka itu pun merupakan sebuah pilihan. Jelas kita harus memilih apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa diperlukan hikmat Tuhan, karunia membedakan untuk kita bisa dengan bijaksana menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita dan salam kemenangan. Saudara sekalian, seringkali ada perdebatan dan juga pertanyaan dari banyak orang percaya. Bolehkah kita menghakimi orang lain? Saudara sekalian, kemudian orang memakai ayat untuk menangkis setiap tuduhan maupun perkataan-perkataan penghakiman, seperti apa yang Yesus ucapkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini merupakan ayat penangkal, bahkan juga ayat ancaman dan pembelaan diri dari orang ketika berbuat sesuatu kesalahan, lalu buru-buru dia berkata, jangan menghakimi. Nah, saudara-saudara, benarkah orang percaya tidak boleh menghakimi? Atau sebaliknya, kita sebagai orang percaya justru diperbolehkan untuk menghakimi? Saya mencoba melihat apa sih definisi daripada menghakimi. Menurut Kamus Oxford, dikatakan menghakimi adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Saya ulang lagi, menghakimi adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Saudara sekalian, bolehkah orang percaya menghakimi orang lain? Lalu ayat tadi dalam Matius 7, ayat pertama dan ayat yang kedua, sebagai ayat penangkal, jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sementara kita harus belajar realita. Pertanyaannya, seandainya kita hanya mencomot satu ayat ini dalam Matius 7 ayat pertama, maka bagaimana dengan mereka yang profesinya sebagai hakim? Kalau ada yang profesinya sebagai jaksa penuntut di pengadilan, saudara-saudara, apakah hakim maupun jaksa penuntut itu akhirnya karena dia menghakimi dan kerjaannya menghakimi, maka mereka tidak bisa masuk surga? Saudara, mari kita belajar realistis. Bukankah tugas para pemimpin selain memimpin dengan baik orang-orang yang dipercayakan, tetapi seorang pemimpin juga harus menyelesaikan persoalan dan pertikaian dari mereka yang dipimpinnya. Sehingga bagaimanapun juga seorang pemimpin harus menentukan akar masalah yang terjadi, siapa yang bersalah, siapa yang benar, dan apa solusi daripada masalah tersebut. Nah, apa kemudian ketika pemimpin menyatakan bahwa si A yang bersalah, si B yang benar, apakah kemudian kita berkata, oh dia sudah melanggar Matius pasal 7 karena dia sudah menghakimi? Bukankah tugas para pemimpin adalah untuk juga menyelesaikan, bahkan juga untuk menghakimi, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah? Bukankah kita, para orang tua, juga harus bisa menunjukkan kepada anak-anak kita mana yang benar, mana yang salah, mana orang yang baik, yang boleh didekati dan mendekat, mana orang yang jahat, berbahaya, yang tidak boleh didekati maupun mendekat. Bukankah orang tua tersebut akhirnya melakukan penghakiman? Nah, saudara sekalian, mari kita lihat lagi, berpikir lagi. Bukankah apabila dalam sebuah gereja, kalau ada sebuah masalah, terjadi sebuah kesalahan, maka pendeta mulai turun tangan untuk menyelesaikan. Bukankah itu juga sesuatu yang merupakan tindakan penghakiman? Ataupun jemaat
ketika melihat ada yang tidak beres, tidak benar dalam gereja lokal, maka ketika dia mau memberi masukan, bukankah itu juga sebuah tindakan penghakiman? Saudara sekalian, bagaimana dengan para konselor? Misalnya para hamba Tuhan ketika ada jemaatnya suami istri bertengkar, berantem, ribut. Lalu kemudian jelas si suami merasa istrinya yang salah. Si istri berkata suaminya yang salah. Sementara si hamba Tuhan akhirnya dengan matang setelah dia mencermati, dia harus dengan sebuah hikmat menentukan, mengambil keputusan siapa yang benar, siapa yang salah, dan apa yang harus diperbaiki. Nah, saudara sekalian, bukankah setiap hari kita juga harus memutuskan mana berita yang benar dan bisa dipercaya, dan mana berita yang hoax dan tidak boleh kita percaya? Bukankah itu juga sebuah keputusan untuk menghakimi? Ketika ada nasihat yang benar atau nasihat yang salah, bukankah kita juga harus memutuskannya? Dan itu adalah sebuah tindakan menghakimi. Bahkan juga ketika saudaraku dalam sebuah pergaulan, maka kita mulai menyatakan mana pergaulan yang baik, mana yang buruk. Bukankah itu juga sebuah tindakan menghakimi? Nah, bolehkah kita menghakimi? Bolehkah kita menghakimi? Ternyata, kalau kita mau belajar Alkitab dengan utuh dan dengan bijaksana, kita tidak boleh hanya mencomot satu ayat, lalu menjadi sebuah senjata untuk menangkal diri ketika ada orang mulai memberikan kritikan atau masukan. Sementara Tuhan Yesus ternyata tidak hanya mengajarkan dalam Matius pasal 7, tetapi coba lihat dalam Matius pasal 18. Tuhan Yesus berkata di ayat 15-17, apabila saudaramu berbuat dosa, berbuat kesalahan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Loh, bukankah menegur itu ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, itu sebuah tindakan penghakiman? Yesus loh yang mengajar ayat ini. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Bayangkan, justru Yesus yang mengajar. Kalau one on one, 4 mata, sudah diberikan sebuah masukan supaya berubah, bertobat, tidak mau, maka Yesus yang mengajar untuk mengajak 2 atau 3 orang lain sebagai saksi. Bahkan ayat 17, jika ia, orang yang berdosa itu, tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Wow, diumumkan ke publik, diumumkan ke jemaat. Saudara, ini Yesus yang mengajar. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Pemungut cukai waktu itu adalah sebuah profesi yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh orang Israel karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa Israel karena mereka bekerja bagi penjajah Roma. Saudara sekalian, justru orang yang setelah diberi teguran bahkan sampai melewati proses one on one, kemudian beberapa saksi, dan tetap akhirnya tidak mau bertobat, maka akhirnya diumumkan ke jemaat. Kalaupun nggak mau bertobat, dianggap orang yang saudaraku, jahat atau sesat atau kafir. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar, ini Tuhan Yesus yang mengajar.
Jadi jangan cuman comot Matius 7, tetapi melupakan Matius 18. Karena di Matius 18 ini, ternyata kita mendapatkan kebenaran yang utuh, yang komplit. Ternyata dari ayat-ayat ini, kita bisa belajar bahwa kita boleh menghakimi. Saya ulang lagi. Kita boleh menghakimi. Tetapi bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Tetapi untuk kebaikan. Saya ulang lagi. Ternyata kita boleh menghakimi. Tetapi bukan bertujuan untuk menghancurkan. Tetapi untuk kebaikan. Seperti seorang hakim menegakkan keadilan dari sebuah masalah. Ketika ada orang berbuat jahat, bukan berarti hakim itu membenci dan mau menghancurkan orang itu, tetapi justru supaya akhirnya dapat ditegakkan kebenaran. Saudaraku, motivasi menghakimi yang benar tidak boleh karena iri hati, bukan karena dendam, tetapi karena kasih dan kebaikan. Seringkali ada orang yang mengambil sebuah pembenaran diri dengan berkata, Tuhan Yesus saja tidak menghakimi kok. Kok kamu mau menghakimi? Saudara sekalian, siapa bilang Tuhan Yesus tidak menghakimi? Bukankah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya? Sebagai apa? Hakim. Dia akan menghakimi semua orang sejak Adam dan Hawa sampai nanti pada akhirnya. Dengan sebuah penghakiman yang adil. Bahkan, saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang untuk menghakimi semua orang. Nah, jadi saudaraku, kita belajar bahwa kita boleh menghakimi, tetapi tujuannya bukan menghancurkan, bukan karena iri, bukan karena dendam, tetapi karena kasih dan demi kebaikan. Kita boleh menghakimi, tetapi harus dengan cara yang benar, serta pada tempat yang benar. Kita boleh menghakimi, tetapi dengan cara yang benar, serta dengan tempat yang benar. Kalau saudara mengikuti dan Anda percaya, hal ini saudara boleh tulis di komen di YouTube ini, katakan, saya harus menghakimi dengan benar. Saya harus menghakimi dengan benar. Sekali lagi, saya harus menghakimi dengan benar. Saudara sekalian, kita belajar dari Alkitab bahwa ternyata orang percaya boleh menghakimi. Tetapi tidak boleh salah caranya. Tidak boleh salah motivasinya. Tidak boleh salah, saudaraku, di dalam tempat maupun caranya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghakimi dengan benar. Yang pertama, koreksi diri dahulu sebelum menghakimi orang lain. Saya ulang lagi, koreksi diri dahulu sebelum menghakimi orang lain. Saudara, lihat bagaimana dalam Matius pasal 7, ayat 3, yang merupakan ayat kelanjutan dari Matius 7, ayat pertama sampai 2 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu adalah satu bulu ayam. Kenapa satu selumbar bulu ayam di mata orang lain kita lihat? Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Wow, ada balok yang besar di depan mata kita tidak lihat, kita tidak tahu. Tapi satu bulu di mata orang kita tahu. Dikatakan ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu,
biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Lihat bagaimana Yesus berkata, kamu mau menghakimi orang lain, padahal kamu kesalahannya lebih parah. Lihat ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus menyebut ketika kita menghakimi orang lain tanpa kita koreksi diri dulu, maka kita disebut sebagai orang munafik. Saudara, istilahnya, sebelum kita mengomentari orang lain, sebelum kita memutuskan orang itu baik atau benar, siapa yang benar, siapa yang bersalah, maka terlebih dahulu kita harus periksa diri, harus perbaiki diri. Bahasa trennya ngaca diri, bro. Ngaca diri, sis, ya. Saudara-saudara, kita harus belajar ngaca dulu. Ayo coba kliklah di komen, katakan ngaca dulu. Ayo coba kliklah di komen, ngaca dulu. Ya, ngaca dulu. Ya, kenapa saudaraku? Orang dengan mudahnya menghakimi orang lain, tetapi padahal dia munafik. Ya kan? Maling teriak maling. Ya kan, saudaraku? Dan seringkali kita belajar yuk, bagaimana sebenarnya tanpa kita sadar, kita ini munah. Kenapa? Kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, tapi hidup kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Bukan berarti kemudian Yesus melarang untuk kita menghakimi. Kita boleh menolong saudara kita ketika ada selumbar di matanya. Tapi sebelum itu kita lakukan, beresin dulu balok yang ada di depan mata kita, yang ada pada diri kita. Setelah kita beresin, baru kita boleh menolong orang lain. Saudara sekalian, ingat bagaimana orang-orang banyak waktu itu membawa seorang wanita berzina yang tertangkap berzina kepada Yesus. Dan mereka teriak berdasarkan hukum Taurat, wanita berzina ini harus dirajam batu. Bagaimana menurut engkau? Yesus tahu Yesus sedang dijebak. Makanya Yesus menulis di tanah, ya. Tulisannya apa kita nggak tahu, saudaraku ya. Tetapi Yesus take time. Dia diam, dia silent. Saudara-saudara, kalau ada orang-orang mau menjebak kita, jangan kepancing emosi. Ada kalanya kita silent dulu, diam, tenang dulu. Dan ketika kita sudah mulai digerakkan Tuhan untuk konfrontasi, tapi bukan dengan emosi, tapi dengan hikmat Tuhan. Lalu Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lebih dulu silakan lempar rajam batu wanita ini. Dan kalimat Yesus itu menusuk, menemplak hati setiap orang waktu itu. Mereka sadar masih ada dosa yang belum mereka bereskan. Mereka sadar mereka munafik. Bahkan Anda tahu yang ditangkap kan cuma wanita yang berzina. Padahal kalau berzina nggak cuma satu orang. Jangan-jangan cowoknya ada di antara orang banyak. Malah pura-pura cuci tangan, malah ikut menghakimi wanita itu. Saudara sekalian, mari kita belajar. Bukan berarti kita tidak boleh untuk memberi masukan. Bukan berarti suami tidak boleh memberi koreksi kepada istrinya. Istri kepada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Jemaat kepada pendeta, pendeta pada jemaat. Ataupun rakyat kepada pemerintah, pemerintah pada rakyat. Tapi mari kita belajar untuk kita koreksi diri dulu. Perbaiki PR-PR yang belum selesai dari hidup kita. Perbaiki dulu semua kesalahan kita, supaya akhirnya kita sendiri bukan menjadi orang munafik. Ayo coba kliklah di komen,
Katakan, saya tidak mau munafik. Saya tidak mau munafik. Lebih lagi, saya tidak mau munafik. Saya tidak mau munafik. Nah, kita harus ngaca dulu sebelum menghakimi orang lain. Hari-hari ini di sosial media, dengan mudahnya orang membuli orang lain. Dengan mudahnya orang mengata-ngatai orang lain. Saudara sekalian, mari kita belajar bijaksana. Motivasinya yang benar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, untuk kebaikan. Bukan hanya asal ngomong, tapi mari kita ngaca dulu. Jadi saudara, itulah cara yang benar. Kita boleh menghakimi, tetapi koreksi diri dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Nah, cara yang kedua, menghakimi dengan benar adalah hakimi dengan adil. Hakimi dengan adil. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, mengajar dalam Yohanes 7, ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak atau yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, jadi malah Yesus memerintahkan untuk menghakimi, tapi harus apa? Adil. Ya. Dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saya coba pinjam dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Dikatakan di terjemahan sehari-hari, jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Hakimi dengan adil. Bahkan saya coba bacakan ayat Yohanes 7 ayat 24 dari terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible. Be honest in your judgment, and do not decide at a glance, superficially, and by appearance, but judge fairly and righteously. Dikatakan, jujurlah dalam penghakimanmu. Jangan memutuskan dengan sembarangan, dengan hanya lihat permukaan atau penampilan, tetapi hakimi dengan adil, fair, dan dengan benar. Saudara, Yesus yang mengajar kita boleh menghakimi, tapi dengan adil dan benar. Bukan, saudaraku, berdasarkan apa yang kita lihat. Kenapa? Karena asumsi kita bisa salah loh. Kita seringkali bisa mudah berasumsi, menyimpulkan, orang itu sombong. Padahal kita alamak sombongnya bukan main. Biasanya sesama orang sombong itu tersinggung. Iya kan saudaraku? Nah, kita dengan gampang berkata, orang itu belagu. Padahal kita, saudaraku, raja belagu. Kita seringkali berkata, wanita itu nggak bener, cerewet, tukang gosip. Padahal kita ratunya gosip. Iya kan saudaraku? Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudaraku. Kita harus mengadili dengan adil. Yesus mengajarkan, kita boleh mengadili tapi dengan adil. Orang tua boleh menentukan mana anak-anak yang salah atau yang benar pada waktu mereka berantem. Tetapi kita harus dengan adil, bukan cuman karena apa yang kita pandang secara mata fisik. Nah, saudara, cara menghakimi dengan adil, jangan menghakimi berdasarkan penampilan atau status seseorang. Jujur, ketika kita membandingkan, kalau orang kaya, orang yang terhormat, kita perlakukan spesial. Tetapi kalau orang yang bukan orang kaya, bukan terhormat, maka kita semena-mena. Di situ kita sudah tidak berlaku adil. Dan ingat bahwa Tuhan kita, hakim yang adil, yang melihat, dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Saudara, jangan sampai kita hanya karena penampilan suku atau penampilan bangsa, ya kan? Lalu kemudian kita jadi prejudis. Oh, kalau orang bule, bule, ya kan? Lalu kemudian, wow, kita kemudian hormati, sungkan, ya kan? Tapi kalau orang bangsa sendiri, lalu dihina-hina, ya kan? Direndahkan, ya toh. Saudara, itu berarti kita menghakimi hanya berdasarkan penampilan. Ya, jangan menghakimi hanya cuman karena cover buku. Bukunya kelihatannya keren, dalamnya jelek. Tapi seringkali juga, saudaraku, memang tidak bisa dipungkiri hari-hari ini. Penampilan juga penting. Makanya Tuhan kan berkata kepada Samuel, Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Makanya sebagai anak Tuhan kita juga tidak boleh penampilan sembarangan. Belajarlah penampilan yang betul-betul mencitrakan diri kita sebagai anak Tuhan. Bukan berarti harus mahal, tetapi betul-betul elegan. Bukan berarti harus kemudian sembarangan, tapi saudara, kita harus betul-betul bisa menampilkan budaya kerajaan Tuhan. Tetap trendy, tapi sopan. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, jangan ada unsur like and dislike. Wah, kalau huping sendiri, kita bela mati-matian. Tapi kalau bukan huping, kita hajar. Oh, kalau itu adalah sesama anggota gereja kita akhirnya bela mati-matian. Kalau anggota gereja lain, kita musuhi. Nah, saudara, itu berarti penghakiman kita tidak adil. Nah, kita harus belajar bukan karena like and dislike, suka atau tidak suka. Jangan hanya mendengar dari satu pihak, tetapi dari kedua pihak. Saudara, sekali lagi, kalau kita mau adil, maka jangan cuma mendengar dari satu pihak, tapi harus mendengar dari dua pihak. Tuhan beri kita dua telinga. Tujuannya apa? Bukan cuma mendengar stereo, tapi juga kita harus mendengar dari dua sisi. Percayalah, setiap kali saudara mendengar dari satu sisi, orang itu pasti akan hanya cerita apa yang melemahkan lawannya. Sementara dia hanya cerita, saudaraku, kelemahannya sedikit saja, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, kita harus belajar mendengar dari dua sisi, supaya kita ini akhirnya bisa adil. Sehingga kita dengan bijaksana, setelah mendengar dari dua sisi, lalu kemudian kita bawa, hadapkan ke Tuhan, minta kepada Tuhan discernment spirit, karunia membedakan roh. Kita bisa mulai diberi Tuhan sebuah ketajaman, mana yang jujur, mana yang bohong, sehingga akhirnya kita bisa memutuskan dengan bijak penghakiman yang adil. Bahkan juga jangan hanya menghakimi, tetapi berilah solusi. Nah, ini, ya kan, banyak orang hanya cuman pinter nyacatin, pinter kritik, ya kan, tapi tidak memberi solusi. Saudara, orang tua yang bijak nggak cuman bisa menunjukkan mana yang salah, tapi apa? Bagaimana caranya untuk bisa tidak salah lagi? Seorang pemimpin yang bijak juga begitu. Seorang anak buah yang bijak tidak hanya mengkritik pimpinannya, tapi apa solusi? Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong, memperbaiki itu? Satu kali ada seorang pelukis muda yang masih junior, masih belajar. Dan ketika dia ngelukis dengan sebaik mungkin, kemudian gurunya berkata, sekarang bawa lukisanmu ke perempatan jalan. Dan di bawah lukisan ini kamu berikan tulisan dan spidol. Coba tolong tunjukkan mana letak kekurangan dari lukisan saya. Setelah lukisan itu ditinggal semalaman, besoknya pelukis junior ini kaget sekali. Karena ternyata ada banyak coretan-coretan yang diberikan oleh orang yang lewat, yang menunjukkan kelemahan, kekurangan daripada lukisan tersebut. Dia sedih, dia balik.
Sang guru berkata, sekarang lukis lagi lebih baik. Setelah dia lukis dengan baik, bawa lagi lukisan yang baik ini ke perempatan jalan yang sama. Sediakan spidol dan tulisan. Sekarang tolong tunjukkan kelebihan dan kehebatan lukisan ini. Dan ditinggallah lukisan itu semalam. Besok tidak ada catatan, tidak ada coretan manapun. Dan saudara, ini membuktikan orang lebih suka mengkritik daripada memuji. Orang seringkali pandai mengkritik, tetapi tidak memberikan solusi. Mari, sudah terlalu banyak kritikus. Sudah terlalu banyak, ya kan, kritikus. Tapi yang diperlukan adalah problem solver. Orang-orang yang menyelesaikan masalah. Orang-orang yang bukan mempeributkan masalah, tetapi menjadi sumber jawaban. Orang-orang yang tidak hanya ribut menunjukkan kejelekan dan kelemahan, tetapi orang yang betul-betul mau memberi diri untuk menjadi sebuah alat perbaikan dan perubahan. Nah, saudara, jadi yang kedua, hakimi dengan adil. Yang ketiga, yang terakhir, cara menghakimi dengan benar. Hakimi melalui keteladanan baik kita. Hakimi melalui keteladanan baik kita. Roma 14 ayat 13. Karena itu jagalah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Keren sekali. Paulus menyimpulkan dan dia berkata, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Stop. Kalau kita suka menghakimi tanpa kita memberi sebuah solusi, kita suka membuli, kita cuma tukang kritik tanpa kita menolong dan memberi sebuah jawaban, berhenti. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Ini lebih bijaksana. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Orang lain bisa jatuh, orang lain bisa tersandung, orang lain bisa menjadi batu sandungan, tapi yang penting kita tidak boleh membuat orang lain jatuh atau tersandung. Alias kita harus menghakimi melalui keteladanan baik kita. Saudara, cara terbaik menghakimi mereka yang bersalah adalah tunjukkan keteladanan baik kita. Saudara, ketika Mahatma Gandhi didatangi oleh seorang ibu membawa anaknya, maka ibu ini berkata, tolong nasihati anak saya, karena dia kecanduan permen. Lalu kemudian Mahatma senyum dan berkata, tolong ibu kembali lagi 2 minggu. Setelah 2 minggu, lalu kemudian Mahatma Gandhi memberi nasihat kepada anak kecil ini. Permen itu manis, bisa merusak gigi, tidak baik buat kesehatan, bla 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 bla. Lalu anak ini manggut dan mengikuti nasihat bijak Mahatma Gandhi. Tapi sang ibu bertanya, Mahatma, kenapa 2 minggu yang lalu engkau tidak langsung memberi sebuah kalimat nasihat kepada anakku? Padahal dengan mudahnya kamu bisa berkata seperti hari ini. Mahatma Gandhi senyum dan berkata, Ibu, 2 minggu yang lalu saya pun masih suka makan permen. Saya pun masih suka makan permen. Tetapi setelah ibu berkata demikian, saya sadar permen tidak baik, bisa merusak gigi dan kesehatan. Itu sebabnya saya minta ibu dan anak ibu kembali 2 minggu, dan itu adalah hari ini, karena dalam 2 minggu ini, saya sudah berhasil untuk lepas, tidak lagi punya kebiasaan makan permen. Saudara, itulah keteladanan baik yang harus kita miliki. Ketika ada orang lain yang hidup nggak benar, kita tunjukkan bagaimana contoh hidup yang benar. Ketika banyak rumah tangga suka berantem dan ribut, tunjukkan keluarga kita menjadi sumber inspirasi, sehingga kita menjadi keluarga yang rukun harmonis. Ketika ada teman kerja kita cheating, suka mencuri, tidak jujur, suka korupsi,
Tunjukkan bagaimana keteladanan kita yang jujur dan bisa dipercaya. Ketika ada orang lain suka berbohong, mari tunjukkan bagaimana saudara punya integritas dalam perkataan. Ketika orang lain tidak setia dengan pasangannya, tunjukkan bagaimana saudara tetap setia dengan pasangannya. Ketika yang lain tidak setia beribadah, tunjukkan bagaimana saudara setia beribadah. Kalau yang lain malas-malasan melayani, tunjukkan bagaimana saudara dengan rajin dan giat tetap melayani sampai akhir. Maka itu merupakan keteladanan, dan itu adalah bentuk penghakiman level tinggi yang sangat elegan. Dan saudara sekalian, kesimpulannya, saudaraku, kita harus belajar untuk menghakimi dengan cara yang benar. Karena orang percaya tidak dilarang untuk menghakimi. Tetapi Yesus justru berkata, hakimilah, tapi dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, pada tempat yang benar, bahkan kata-kata yang sopan dan terhormat. Yang pertama, koreksi diri dulu sebelum menghakimi orang lain. Kita harus ngaca diri dulu. Kita keluarkan dulu balok di depan mata kita. Setelah itu kita bisa menolong teman kita yang lain untuk mengeluarkan selumbar dari matanya. Koreksi diri dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Itu akan menyelamatkan kita dari sang hakim yang adil ketika kita ternyata munafik. Yang kedua, cara menghakimi dengan benar, hakimi dengan adil. Tidak boleh berpihak sebelah. Tidak boleh hanya karena penampilan. Tidak boleh membeda-bedakan. Tetapi harus dengan adil. Dari dua sisi kita pelajari, kita amati. Dan juga kita kemudian, saudaraku, minta hikmat Tuhan untuk dengan adil kita bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga, hakimi melalui keteladanan baik kita. Ternyata itulah sebuah cara penghakiman yang sangat luar biasa. Seperti Yesus, dia menunjukkan bagaimana dia mengampuni di tengah-tengah kebencian. Dia menunjukkan bagaimana dia mengajarkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dia menunjukkan jalan yang benar ketika banyak ahli-ahli Taurat yang ternyata melayani tidak dengan cara yang benar. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar untuk bijaksana dalam hidup ini. Percayalah, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah belajar, masa depan kita akan cemerlang. Siapa saudara yang mau berkata, saya mau jadi bijaksana? Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau bijaksana. Saya mau bijaksana. Saya mau bijaksana. Haleluya. Ayo kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat Mesbah Mujizat, mari kita sungguh-sungguh ambil keputusan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau memang aku harus menghakimi, tetapi biar aku menghakimi dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan tempat yang benar, sehingga akhirnya aku bisa dipakai Tuhan sebagai pemimpin yang baik. Kami bisa dipakai Tuhan sebagai teladan yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami tidak mau jadi orang munafik lagi, tapi kami mau bereskan diri kami lebih dulu, supaya kami bisa menolong orang lain. Ajari kami bisa punya keadilan. Ajari kami juga menjadi orang yang sungguh-sungguh Tuhan, yaitu memberikan keteladanan yang baik. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, supaya kami mengalami Tuhan, dan kami menjadi orang yang semakin bijaksana di akhir zaman ini. Di tengah-tengah banyak orang dengan mudahnya menghakimi, hanya membuli, tanpa memberikan solusi. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami bijaksana, dan Roh Kudus mampukan kami berjalan dalam seluruh kehendak dan rencana-Mu.
Dan kalau ada saudara yang sakit atau punya pergumulan dan Anda mau mendapatkan pertolongan Tuhan, mari bagi yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di tempat yang sakit dengan iman. Dan kalau Anda yang membutuhkan mujizat Tuhan yang lain, angkat tanganmu. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami. Kalau ada yang sakit, sekarang dengan kuasa darah Yesus, kami perintahkan setiap sakit penyakit, pergi, tinggalkan. Kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Mujizat terjadi. Bagi anak-anakmu yang membutuhkan mujizat pertolonganmu Tuhan, baik mereka yang mengalami persoalan keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun juga, Tuhan jamah dan Engkau Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia dan juga Tuhan Amerika dan seluruh bangsa-bangsa. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan, keadilan dalam menjalankan pemerintahan mereka, dan dalam kejujuran dan integritas, dan dalam keteladanan. Dan bawa kami Tuhan terus mendoakan dan menolong agar negara kami bisa benar-benar harmonis, benar-benar penuh dengan kebaikan dan juga kerukunan. Berkati setiap kami Bapa. Sekarang angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya hari ini semua kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lebih bijaksana. Firman bukan hanya untuk diri kita saja, tapi firman perlu di-sharingkan, dibagikan. Itu sebabnya kalau Anda diberkati dari program Mesbah Mujizat ini, saudara, tolong Anda bisa sharingkan, share kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, melalui sosial media Anda, gadget Anda, maupun juga Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa pencet loncengnya, supaya benar-benar menjadi sebuah semangat buat kami yang melayani. Dan saudara, terima kasih buat kesetiaan saudara mensupport dalam bentuk kesetiaan Anda untuk mengikuti program-program kami dari Bethany Miracle Center di YouTube channel ini. Dan tetap setia setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Kami akan hadir dari berbagai program-program yang menarik. Dan saudara, hari Minggu juga ada live streaming dari ibadah raya dari Bethany Miracle Center Philadelphia jam 9.50 malam waktu Jakarta. Dan saya yakin bahwa setiap program YouTube channel Bethany Miracle Center kami persembahkan buat saudara semua dengan hati yang tulus agar menjadi berkat dan menginspirasi dan menjadi jawaban buat setiap saudara semua. Kalau ada kesaksian maupun juga permohonan doa, sudah bisa kirimkan melalui email, WhatsApp, maupun juga komen-komen di YouTube ini. Dan Anda bisa juga follow Instagram Lukas Kusuma, maupun juga Bethany Miracle Center, maupun juga saudaraku di Facebook ada yaitu Bethany Church, maupun di page PDT Lukas Kusuma. Saya percaya kita belajar firman bukan tujuannya untuk hanya sekedar mengetahui, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bijaklah dalam hidup ini, supaya kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan orang melihat ada Yesus dan keteladanan yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati, sampai berjumpa lagi.